Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Chunmyung yang telah memenangkan duel teringat pada juniornya Tang Bo. Dia menahan diri dan menguatkan hati agar tidak menangis. Dia teringat masa lalu bersama dengan Tang Bo dan melanjutkan. Beristirahatlah dengan damai dan tenang. Selamat tinggal, satu-satunya temanku yang kurindukan. Chunmyung mendekati para sahyungnya di tepi lapangan. Begitu juga mereka, menunggu dengan senyuman cerah di mata mereka. Tapi saat itu Yunjong tiba-tiba merasakan sakit di pipinya. Dia mengusap pipinya dengan bingung menanyakan, mengapa ia merasakan sakit lagi? Seharusnya racunnya sudah menghilang sekarang. Mata Yunjong menyipit ketika melihat ke depan, di mana Chunmyung datang. Sekarang tidak hanya Yunjong yang merasa ada yang salah, Baek Chun juga menyadarinya. Chunmyung yang tubuhnya penuh dengan racun terus berjalan mendekat. Baek Chun berteriak untuk Chunmyung berhenti dan tidak bergerak. Chunmyung tentu bingung apa yang terjadi. Baek Chun mengatakan bahwa seluruh tubuh Chunmyung penuh dengan racun. Apakah Chunmyung bermaksud untuk menghabisi mereka? Chunmyung juga baru menyadarinya. Chunmyung menatap tubuhnya. Tentu saja, racun itu tidak mempengaruhinya, tapi masih ada di tubuhnya. Chunmyung bisa membersihkannya, tapi para sahyungnya tidak bisa. Dan mereka mungkin akan bertemu dengan Raja Dunia Bawah jika mendekat. Tangguna tiba-tiba datang dengan seember penawar dan menyiramkannya pada Chunmyung tanpa sebuah peringatan. Tangguna memiliki ekspresi bingung dan penasaran di wajahnya saat dia melihat ke arah Chunmyung, bertanya-tanya, apakah racunnya masih ada? Meski sudah mengeluarkan seember penawarnya, Chunmyung berdiam, tidak bisa berkata-kata dengan tingkah semua orang. Tangguna yang penasaran tidak bisa menghentikan dirinya untuk menanyakan, apakah racunnya masih ada? Chunmyung yang masih basah oleh penawar bergumam, mengapa Tangguna yang takut? Bukannya Tangguna adalah pemimpin keluarga Tang yang terkenal dengan racun? Tangguna mengatakan, ia berpikir untuk mengisolasi Chunmyung selama 1 minggu. Apakah Chunmyung mau bekerja sama? Chunmyung terlihat mulai kesal. 1 minggu bukan waktu yang sebentar. Itu akan menunda seluruh kegiatannya. Mana mungkin dia mau. Dia berteriak. Jika begitu, ia akan membakarnya saja. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya diselimuti oleh api. Racun Qi di sekitar tubuhnya mulai terbakar. Itu terjadi beberapa saat sebelum dia selesai. Dia mengatakan dengan lemas, racun itu menghabiskan energinya. Api kecil di ujung jarinya tidak membutuhkan banyak Qi internal. Namun, menutupi seluruh tubuhnya dengan api bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi, selama pertempuran sengit itu, Chunmyung telah menghabiskan sekitar setengah dari Qi internalnya. Jadi, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menelan fakta bahwa itu hampir habis. Dia berpaling meninggalkan Tangguna meneruskan. Ia serahkan sisanya padanya. Tangguna mengangguk mengerti. Dia berjalan ke atas panggung mendekati di mana Tang Wei terbaring. Setelah sampai tepat di samping Tang Wei, Tangguna mengatakan untuk tetua Tang Wei mendengarkan secara baik-baik. Tang Wei mengangkat kepalanya dengan sangat ringan, seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan lagi. Dia tetap diam setelah itu. Tangguna menggunakan Qi internal dan berbicara, membuat suaranya menggelegar. Apakah Tang Wei sebagai kriminal mengerti apa dosa yang telah dia lakukan? Mata Tang Wei marah. Dia bangkit mengatakan, apakah Tangguna baru saja mengatakan dirinya sebagai kriminal?
Meskipun Tang Wei telah dihancurkan dantiannya dan tidak memiliki chi internal dalam dirinya, racun di matanya tetap ada. Rasanya, pria itu akan berlari ke tenggorokan Tangguna kapan saja, hanya dengan melihat cara dia berteriak. Dia perlahan bangkit menanyakan, dosa apa yang telah ia lakukan? Dia menunjuk Chunmyung yang duduk di kursi baraja, mengatakan, jika kalah dari monster itu dan gagal menjaga keluarga Tang adalah kejahatan, maka ia akan menerimanya. Namun bukannya Tangguna juga yang bersalah atas hal yang sama? Tangguna masih menggunakan chi internal memperbesar suaranya. Dia mengatakan, kemenangan atau kekalahan bukanlah kejahatan. Kejahatan yang ia katakan itu berbeda. Dia kemudian meminta untuk seseorang membawa orang lain masuk. Mata Tangguna diarahkan ke satu sisi. Secara alami, mata semua orang yang mendengarkannya menoleh ke sisi tersebut. Seorang yang diberi perintah segera mengerti dan perlahan mendekati panggung. Murid Gunung Berbunga melihat orang yang dibawa tentu bingung penuh tanya. Orang-orang keluarga Tang juga perlahan menoleh pada dua orang yang perlahan menaiki panggung. Mereka menyadari siapa orang itu. Sedangkan Chunmyung terlihat tersenyum di sudut bibirnya, seolah dia telah memprediksi semuanya. Dan orang itu tidak lain adalah Tang Pai. Tang Pai merupakan penerus keluarga Tang, meraih seorang pria dan menyeretnya ke atas panggung. Semua mata tertuju padanya. Namun hanya satu orang yang melihat individu yang diseret dengan pengakuan di matanya. Tang Pai mengatakan, ia telah membawa orangnya. Tang Pai meraih leher orang itu untuk membuatnya bisa bicara dengan suara yang kuat. Tangguna mengatakan nama orang itu adalah Tang Se. Tang Se yang terduduk itu tubuhnya gemetar ketakutan. Keringat dingin bercucuran tidak karuan. Dia tahu bahwa itu adalah akhir dari hidupnya. Tangguna mengatakan untuk Tang Se akui semua kesalahannya. Jika dia mengakui semua kesalahannya, maka ia akan mengampuni nyawanya. Tang Se dengan terbata-bata akan mengatakan sesuatu. Namun tiba-tiba Tang Wei berteriak padanya. Apa yang Tang Se coba katakan? Ia hanya bertindak demi masa depan keluarga Tang. Tapi Tang Se terus berbicara seolah dia tidak bisa mendengar Tang Wei. Tang Se mengatakan pada Tang Wei bahwa semuanya telah berakhir. Apakah Tang Wei pikir masih ada yang akan mengikuti jalannya? Dalam keadaan yang menyedihkan ini, apakah Tang Wei pikir keluarga Tang yang mana yang sedang Tang Wei lindungi? Tang Wei terdiam. Dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Itu adalah kata-kata penuh dengan kebenaran yang tidak bisa diterima. Tang Se kemudian mengakui semua dosanya, yang mana di bawah perintah Tang Wei, ia mencampurkan racun dalam makanan dan minuman naga ilahi Gunung Berbunga. Dan perintah itu langsung datang dari Tang Wei tanpa perantara. Dia menunjuk ke arah Tang Wei. Tang Wei tambah ketakutan. Semuanya terungkap di depan umum. Semua orang di sekitar mereka mulai berbisik. Itu adalah yang terburuk. Itu tindakan yang sangat memalukan. Mereka tidak menyangka tetua mereka menggunakan cara yang licik. Dan itu benar-benar dilarang di keluarga Tang. Apalagi itu dilakukan pada tamu kepala keluarga. Semua orang sekarang menatap Chunmyung dengan mata cerah. Baru sekarang mereka menyadari betapa mengerikannya naga ilahi ini. Di sisi baik Chun, dia berteriak tidak percaya pada Chunmyung. Jadi semua makanan yang sebelumnya Chunmyung makan, semuanya itu ada racunnya. Walaupun Chunmyung tahu bahwa itu beracun, tetap memakannya. Chunmyung dengan santai mengatakan, karena makanan itu enak, sayang jika harus dibuang. Baekhyun masih marah mengatakan, apakah Chunmyung bodoh atau bagaimana? Chunmyung bergumam, menggunakan racun mematikan dalam duel dan menentang kepala keluarga saja sudah menjadi tindakan yang kontroversial. Tapi diam-diam meracuni seseorang yang akan berduel adalah tindakan dengan level yang berbeda. Tindakan yang seperti itu adalah yang paling dilarang di keluarga Tang, yang menggunakan racun sebagai senjata utama. Hal itu sama seperti menghancurkan identitas keluarga mereka. Tangguna menanyakan pada Tang Se, apakah Tang Se yakin itu adalah perintah dari Tang Wei? Tang Se tanpa ragu membenarkannya, dan mata Tangguna beralih ke Tang Wei. Dia menanyakan, apakah ada hal lain yang ingin Tang Wei katakan dan pembelaan? Tang Wei terdiam yang kemudian Tang Wei menutup matanya rapat-rapat.
Dia bergumam. Semuanya sudah berakhir. Mulai sekarang, dia tidak akan diperlakukan sebagai penatua lagi. Dan hanya karena dia maju dan bertaruh melawan lawannya, semua tetua keluarga sekarang akan kehilangan kekuatan yang mereka miliki dan harus pergi ke kamar mereka untuk hidup seperti orang tua selama sisa hidup mereka. Dengan kejadian yang satu ini, Tangguna telah memperoleh kekuasaan mutlak dan sekarang bisa menjalankan keluarga sesuai dengan kehendaknya. Tang Wei mengatakan bahwa ia melakukan semua ini untuk keluarga Tang. Tangguna menimpali, tujuan tidak membenarkan segalanya. Niat sejati hanya bisa dinilai melalui tindakan yang tepat. Jadi, simpan saja alasan Tang Wei. Apapun yang Tang Wei katakan hanya mengotori telinganya. Tangguna yang mengalihkan pandangannya dari Tang Wei memandang anggota keluarga lainnya. Dia mengatakan dirinya sebagai kepala keluarga Tang Sichuan menyatakan. Semua anggota keluarga Tang berlutut di tempat. Tangguna melanjutkan, Tang Wei yang telah melakukan kejahatan yang mengerikan akan dihapus dari posisi penatua dan dikirim ke penjara. Sampai penyelidikan selesai, penatua dibebaskan dari perannya, dan para penatua lainnya tidak akan meninggalkan kamar mereka atau rumah ini. Sampai saat itu, ia memerintahkan semua anggota keluarga untuk berhati-hati dengan tindakan mereka. Mendengar perintah itu, semua anggota keluarga Tang berteriak serempak bahwa mereka akan mematuhi perintah kepala keluarga. Tangguna kemudian melirik ke arah Chun Myung dan memanggilnya. Saat itu, Chun Myung berdiri tegap dan pandangannya lurus ke depan. Tangguna meneruskan, berkat kerja keras dan dedikasi Chun Myung, ia diberi kesempatan luar biasa untuk mengetahui dan memperbaiki hal-hal buruk yang terjadi di keluarga Tang. Sebagai kepala keluarga Tang Sichuan, dirinya, Tangguna mengucapkan terima kasih resmi kepada Chun Myung, Sahyungnya, dan Sekte Gunung Berbunga. Tangguna menggenggam tangannya dan mencondongkan tubuh ke depan, membungkuk pada Chun Myung. Dia mengatakan, mereka memberi hormat pada Gunung Berbunga untuk menunjukkan rasa hormat. Itu adalah salah satu bentuk penghormatan tertinggi yang biasanya hanya bisa dilihat oleh kepala keluarga. Tetapi sekarang, kepala keluarga sedang melakukannya untuk orang lain, dan anggota keluarga lainnya juga melakukan hal yang sama. Semua orang menundukkan kepala mereka bersamaan dan berbicara dengan lantang. Mereka berterima kasih pada naga ilahi Gunung Berbunga dan Sekte Gunung Berbunga. Murid-murid Gunung Berbunga yang disambut oleh itu merasa wajah mereka memerah, terutama Baekjun. Wajahnya berseri bergumam. Mereka diakui oleh keluarga Tang. Gunung Berbunga yang dulunya tidak lebih dari sekedar sekte buangan dan pinggiran di antara sekte-sekte ortodoks, hanya dalam beberapa tahun telah mendapatkan pengakuan dari keluarga Tang yang memerintah Sichuan. Siapa yang akan membayangkan bahwa hari seperti itu akan datang? Dan Chun Myung saat itu maju selangkah. Dia menangkupkan tinjunya mengatakan, sebagai murid kelas 3 dari Sekte Gunung Berbunga, dirinya Chun Myung menerima ucapan terima kasih dari keluarga Tang Sichuan atas nama Sekte Gunung Berbunga. Dan Chun Myung kemudian melirik ke arah Baekjun. Dia menanyakan apa yang Baekjun tunggu. Seharusnya Baekjun yang melakukannya. Baekjun awalnya terkejut, tapi pada akhirnya dia mengerti. Dia melangkah ke depan menangkupkan tinjunya mengatakan, sebagai murid kelas 2 dari Sekte Gunung Berbunga dan perwakilan dari Sekte Gunung Berbunga, dirinya Baekjun menyampaikan rasa terima kasihnya pada keluarga Tang. Ia berharap peristiwa ini memperdalam ikatan antara dua sekte dan mengarah pada persahabatan sejati. Tangguna tersenyum mengatakan tentu saja. Begitu dia selesai berbicara, sorak-sorai meletus dari semua sisi. Pada saat inilah, Tangguna mengalahkan para tetua dan memegang kekuasaan mutlak. Pada saat yang sama, aliansi dengan Gunung Berbunga juga diumumkan secara resmi, dan pertarungan antara Tang Wei dan Chun Myung sulit bagi semua orang untuk sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tapi melihat sikap Tangguna dan murid-murid Gunung Berbunga, semua orang tahu ini akan menguntungkan keluarga Tang, jadi mereka bersorak. Di tengah itu, Chun Myung mengangkat bahu mengatakan, teriakannya ramai sekali. Tiba-tiba suara Baekjun terdengar oleh Chun Myung. Suara itu dalam dan nadanya sangat serius. Yang mana Baekjun mengatakan,
Lain kali jika Chunmyung merencanakan sesuatu seperti itu, beri peringatan dulu padanya dan yang lainnya. Chunmyung dengan wajah sewot menanyakan balik, apakah itu perlu? Sebelum semua kata-kata Chunmyung selesai, Baekchun memotongnya mengatakan tentu saja itu perlu. Chunmyung yang hendak mengatakan sesuatu menatap mata Baekchun dan tersentak. Jarang sekali pria itu marah seperti itu. Semua tatapan para sahyungnya tertuju pada Chunmyung ketika Baekchun meneruskan. Untunglah Chunmyung tidak terpengaruh oleh racun itu. Tapi mereka semua telah mengira Chunmyung binasa. Yunjong yang di belakang berbisik pada Jogul bahwa kali ini yang dilakukan Chunmyung tidak seburuk itu bukan? Jogul membenarkannya. Baekchun dengan cepat melihat ke arah mereka, tapi Yunjong dan Jogul kembali diam. Baekchun menatap Chunmyung lagi, melanjutkan, ingat apa yang ia katakan. Lain kali jika melakukan sesuatu seperti ini lagi, ia tidak akan duduk diam. Chunmyung yang mencoba mengatakan sesuatu lagi langsung menutup mulutnya, karena melihat ekspresi Baekchun yang seperti itu. Dia melengos sedikit dan berbicara dengan canggung, bahwa ia akan memberitahu mereka terlebih dahulu ke depannya. Baekchun tidak bisa menahan diri selain memaki Chunmyung. Baekchun menghela nafas menggelengkan kepalanya. Dia meraih bahu Chunmyung mengatakan, setidaknya Chunmyung melambaikan tangan pada mereka. Semua orang bersorak untuk Chunmyung. Chunmyung menyaksikan sorak-sorai dengan mata terkejut. Dia bergumam, apakah ia pernah menerima sorakan seperti itu di masa lalu? Chunmyung tersenyum dan melambaikan tangannya. Saat itu, Tangzan menatap Chunmyung mengatakan, sepertinya ia masih beruntung. Siapa yang menyangka ia awalnya bertarung dengan orang seperti itu? Di sisi Tangzan, Tang Soso yang matanya tertuju pada seseorang mengatakan dia hebat. Tangzan menanggapi itu benar-benar luar biasa. Julukan terbesar di dunia bela diri sepertinya bukan pajangan semata. Namun Tang Soso mengatakan bukan Chunmyung. Tangzan terkejut. Dia menatap adiknya dengan mata bingung. Mata Tang Soso tertuju pada satu tempat. Tangzan yang mengikuti tatapan itu menemukan orang yang tidak terduga. Tang Soso melanjutkan, yang ia maksud adalah Yu Iseol. Saat itu Tang Soso mengatakan, ia telah membulatkan tekad. Ia akan. Namun kata-katanya terhenti guys. Tapi wajah Tang Soso tidak bisa berbohong, bahwa dia benar-benar mengagumi Yu Iseol. Tangzan yang melihat dan mendengar adiknya hanya bisa terdiam. Tidak butuh waktu lama untuk situasi keluarga Tang tenang. Tang Gunak bergerak seolah sedang menunggu saat ini. Dia dengan cepat menurunkan kekuatan dan otoritas tetua dan melemparkan Tang Wei ke ruang bawah tanah. Pada saat yang sama, tetua dikritik karena gagal melakukan peran mereka, dan bahkan tetua agung dibatasi kekuatan mereka. Para tetua agung mencoba untuk melindungi otoritas mereka, tapi kepala keluargalah yang lebih unggul kali ini. Tidak peduli seberapa tinggi peran penatua agung, tanpa orang-orang yang mendukung mereka, mereka tidak dapat menentang otoritas kepala keluarga. Pada akhirnya, mereka juga harus mundur dari kekuasaan. Anggota keluarga, termasuk Tang Hak yang bersimpati dengan upaya Tang Wei, langsung dipenjara. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa, kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-89. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.